Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dinda. Hari ini seperti biasa kita akan belajar matematika. Yang akan kita pelajari adalah membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Oke, langsung saja kita lihat video selanjutnya. Membandingkan pecahan. Pada saat teman-teman membandingkan pecahan, teman-teman akan melihat tanda-tanda. Ada tanda kurang dari, ada tanda lebih dari, ada tanda sama dengan. Yuk kita kenalan dulu ya sama tanda-tandanya. Yang pertama ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini artinya adalah kurang dari. Untuk menghafalnya teman-teman bisa memberikan tanda garis di depan tanda kurang dari. Nah, seperti huruf K kan? Jadi kecil. Jadi kalau bilangan yang kurang dari berarti bilangan itu lebih kecil daripada sebelahnya. Lanjut, ini ada tanda lebih dari. Untuk menghafalnya, teman-teman bisa tambahkan garis lurus di depannya. Seperti ini. Seperti huruf B kan, teman-teman bisa mengingatnya dengan besar. Nah, jadi, bilangan yang diberi tanda ini lebih besar daripada sebelahnya. Selanjutnya ada tanda sama dengan. Kita langsung ke contoh ya, teman-teman. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Kita lihat ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan penyebut dari kedua pecahan. Oke, kita lihat dulu ya penyebutnya. 4/5 penyebutnya adalah 5. 2/5 penyebutnya 5 juga. Jadi penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, bandingkan nilai pembilangnya. Oke, kita bandingkan ya nilai pembilangnya. 4/5 pembilangnya adalah 4. 2/5 pembilangnya adalah 2. Nah, sekarang apakah 4 lebih besar daripada 2? Betul, 4 lebih besar daripada 2. Sehingga tanda yang kita beri adalah tanda lebih dari. Sehingga 4/5 lebih dari 2/5. Lanjut contoh kedua, 3/7 dan 6/7. Oke, kita lihat penyebutnya. 3/7 penyebutnya adalah 7. 6/7 penyebutnya juga 7. Karena penyebutnya sama, maka kita bandingkan pembilangnya. 3/7 pembilangnya adalah 3. 6/7 pembilangnya adalah 6. Sehingga tinggal kita bandingkan saja. 3 ini kan lebih kecil daripada 6. Sehingga tanda yang kita berikan adalah 3/7 kurang dari 6/7. Lanjut contoh berikutnya. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, perhatikan penyebut dari kedua pecahan. Kita lihat penyebutnya dulu ya. 2/4 penyebutnya adalah 4. 1/3 penyebutnya adalah 3. Ternyata 4 dan 3 tidak sama. Jika penyebutnya berbeda, kalikan pembilang dan penyebut pecahan yang berbeda. Oke, bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Pembilangnya 2, itu kita kalikan dengan 3. Jadi dikalikan nyebrang. 2 kita kalikan 3. Kita taruhnya di sebelah sini ya. Di atasnya 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita kalikan seberang yang ini. 1 dikali 4. Hasilnya kita taruh di atasnya 1. 1 dikali 4 adalah 4. Nah, sekarang kita bandingkan adalah hasil perkaliannya. 6 dan 4. Nah, sekarang 6 itu lebih besar daripada 4.
maka tanda yang kita berikan adalah lebih dari. Jadi, 2/4 lebih dari 1/3. Lanjut, contoh nomor 2. 2/4 dan 5/8. Kita bandingkan ya. Oke, kita lihat. Penyebut dari 2/4 adalah 4. Penyebut dari 5/8 adalah 8. Ternyata 4 dan 8 ini tidak sama. Karena tidak sama, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan yang berbeda. Oke. Kita akan kalikan pembilangnya 2/4, yaitu 2. Dengan penyebut dari 5/8, yaitu 8. Jadi kita kalikan seberang ya, teman-teman. 2 kita kalikan dengan 8. Hasilnya ditaruh di atas pembilangnya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Lanjut. Pembilang 5/8 kita kalikan dengan penyebutnya 2/4, yaitu 4. 5 dan 4 kita kalikan. 5 kali 4 hasilnya 20. Selanjutnya hasilnya ini yang kita bandingkan. 16 dan 20. Karena 16 itu lebih kecil daripada 20, maka kita beri tanda kurang dari. Sehingga 2/4 kurang dari 5/8. Selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita diminta untuk mengurutkan 3/5, 1/5, dan 4/5. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah perhatikan penyebutnya. Kita perhatikan dulu ya. 3/5 penyebutnya adalah 5. 1/5 penyebutnya adalah 5. 4/5 penyebutnya juga 5. Ternyata semua penyebutnya ini sama. Jika penyebutnya sama, urutkan berdasarkan pembilangnya. Oke, kita lihat. 3/5 pembilangnya adalah 3. 1/5 pembilangnya adalah 1. Dan 4/5 pembilangnya adalah 4. Karena kita diminta mengurutkan dari yang terbesar, kita lihat. 3, 1, dan 4. Yang paling besar adalah 4. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu 4/5. Lanjut. Kita lihat 3 dan 1 lebih besar. Yang mana lebih besar 3, sehingga selanjutnya kita tulis 3/5. Dan yang terakhir adalah 1/5. Sekarang soal nomor 2. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, kita lihat ya. Pecahannya adalah 4/8, 6/8, dan 1/8. Kita lihat penyebutnya. 4/8 penyebutnya adalah 8. 6/8 penyebutnya adalah 8. 1/8 penyebutnya juga 8. Jadi semua penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, urutkan berdasarkan pembilangnya. Perintahnya meminta mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihat yang paling kecil. 4, 6, dan 1. Yang paling kecil adalah 1. Maka kita tuliskan 1/8 terlebih dahulu. Selanjutnya 4 dan 6. Lebih kecil 4. Jadi kita tuliskan 4/8. Dan yang terakhir adalah kita tuliskan 6/8. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 2/3, 5/6, dan 1/2. Kita lihat ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan penyebutnya. Seperti biasa untuk pecahan, paling pertama kita harus memperhatikan penyebut. 2/3. Penyebutnya adalah 3. 5/6. Penyebutnya adalah 6. 1/2 penyebutnya adalah 2. Ternyata semua penyebutnya berbeda atau tidak sama. Jika penyebutnya beda, samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan yang sama. Oke, kita cari ya. Kelipatan itu sama dengan tambah-tambahannya. Nah, misalnya kelipatan 3 berarti tambah-tambahannya 3. Kelipatan 6 tambah-tambahannya 6. Dan kelipatan 2 itu tambah-tambahannya 2.
Kita cari ya. Kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 ada apa saja? Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jadi intinya tambah-tambahan 3 ya. Lanjut kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya ada kelipatan 2. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman mencari kelipatan, yaitu hasil tambah-tambahan dari bilangan yang ingin dilipatkan. Nah, sekarang kita lihat apakah ada kelipatan yang sama. Ternyata ada, yaitu 12. Jika teman-teman nanti dalam mencari kelipatan, ada kelipatan yang sama lebih dari 1, maka dipilih yang paling kecil. Karena ini kebetulan yang sama hanya 1, jadi Ibu langsung tulis 12. Selanjutnya 2/3. Ini kita jadikan pecahan per 12. Bagaimana cara menjadikan pecahan per 12? Caranya kita cari bilangan yang kalau dikalikan 3 itu hasilnya 12. Oke, kira-kira berapa bilangan yang dikalikan 3 hasilnya 12? Ternyata bilangannya adalah 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Karena 3 ini kita kalikan 4, maka yang di atas juga harus kita kalikan 4. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi intinya kita mencari pecahan yang senilai dari 2/3 dengan penyebut 12. Angka selanjutnya sama, kita mencari pecahan yang senilai dari 5/6 dengan penyebut 12. Oke, berarti kita cari ya yang dikalikan. 6 ini harus dikali berapa supaya hasilnya 12? Ternyata 6 harus dikalikan 2. Karena 6 ini harus dikalikan 2, maka 5 juga harus dikalikan 2. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Jadi 10/12. Lanjut 1/2. 1/2 akan kita ubah menjadi per 12. Caranya sama. Penyebutnya ini kita kalikan berapa supaya hasilnya 12. Kenapa patokannya penyebutnya? Karena kan per 12 ini sebagai penyebut. Nah, oke. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Ternyata 2 dikali 6. Nah, karena penyebutnya sudah dikalikan 6, maka pembilangnya juga dikalikan 6. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. 6/12. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Di soal diminta mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat 8, 10, dan 6. Besaran yang mana? Ternyata besaran 10. Terus bagaimana kita menuliskannya? Kita menuliskan pecahan awalnya yaitu 5/6. Jadi kita tuliskan 5/6. Selanjutnya 8 dan 6. Lebih besar yang mana? Lebih besar 8. Maka kita tuliskan yang depannya di sini. 2/3. Jadi kita tuliskan 2/3. Selanjutnya tersisa 6 di sini. Maka kita tuliskan pecahan yang paling depan yaitu 1/2. Kita tuliskan 1/2. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar adalah 5/6, 2/3, dan 1/2. Kita ke contoh selanjutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, kita akan mengurutkan pecahan 3/4, 2/3, dan 3/8. Seperti biasa, angka pertama adalah perhatikan penyebutnya. Kita lihat penyebut dari 3/4. Penyebutnya adalah 4. Penyebut dari 2/3 adalah 3. Dan penyebut dari 3/8 adalah 8. Ternyata 4, 3, dan 8 tidaklah sama atau berbeda. Jika penyebutnya beda, samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan yang sama. Jadi cara mengerjakannya ini sama seperti yang tadi ya. Kita cari kelipatan dari 4, 3, dan 8. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Oke, lanjut.
Ada kelipatan 3. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Selanjutnya ada kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Setelah itu kita cari mana kelipatan yang sama. Ternyata kelipatan yang sama adalah 24. Jadi semua penyebutnya ini kita ubah. Semua penyebutnya ini kita ubah per 24. Yang pertama kita ubah 3/4 menjadi per 24. Bagaimana caranya? Kita kalikan penyebutnya 4 dengan bilangan tertentu sehingga menghasilkan 24. Oke. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Ternyata 4 dikali 6. Karena penyebutnya kita kalikan 6, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 6. Jadi 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Selanjutnya, kita akan mengubah 2/3 menjadi per 24. Caranya adalah dengan mencari bilangan yang dikalikan penyebutnya hasilnya adalah 24. Oke. 3 kita kalikan berapa supaya hasilnya 24? Ternyata 3 dikali 8. Karena penyebutnya sudah kita kalikan 8, maka pembilangnya juga kita kalikan 8. 2 kita kalikan 8 hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita akan mengubah 3/8 menjadi per 24. Kita ubah. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan penyebutnya. 8 ini harus kita kalikan bilangan tertentu supaya hasilnya 24. 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Ternyata 8 dikali 3. Karena penyebutnya sudah kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Sehingga 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita lihat di soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Berarti diminta untuk mengurutkan yang terkecil. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal lihat pembilangnya. 18, 16, dan 9. Manakah yang terkecil? Ternyata yang terkecil adalah 9. Tetapi yang kita tuliskan adalah pecahan sebelumnya. Pecahan sebelumnya yaitu 3/8. Jadi kita tuliskan 3/8. Lanjut. 18 dan 16. Manakah yang terkecil? Ternyata yang terkecil 16. Kita tuliskan pecahan sebelumnya yaitu 2/3. Selanjutnya tersisa 18. Berarti kita tuliskan 3/4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3/8, 2/3, dan 3/4. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga penjelasan Ibu hari ini bermanfaat untuk kalian belajar dari rumah. Tetap semangat ya teman-teman. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.